Aura Nafiza. Hadir, Bu. Aliza Zahara Maulida. Hadir, Bu. Desi Radika Putri. Hadir, Bu. Dio Muhammad Nampati Setepu. Hadir, Bu. Bagus Askar Raihan. Hadir, Bu. Febrian Syafitri. Hadir, Bu. Habib Julrizki Pratama. Hadir, Bu. Ilham Hanafi. Hadir, Bu. Irdina Sajuwina. Hadir, Bu. Jeperdis Juwanta Tarigan. Hadir, Bu. Kelvin Raditya. Hadir, Bu. Khairul Azmi. Hadir, Bu. Rapa Wardana Bangun. Hadir, Bu. Juan Rahman. Hadir, Bu. Mira Litwina Brusinulingga. Hadir, Bu. Anakku. Zahira Brusembiri. Hadir, Bu. Muhammad Arsyad. Hadir, Bu. Mila Artika. Hadir, Bu. Wildan Alfajar. Hadir, Bu. Jessica Kamila. Hadir, Bu. Oke, semua hadir ya pada pagi hari ini ya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai belajar untuk menanamkan rasa cinta nasionalisme terhadap negara kita, kita menyanyikan lagu satu wajib ya, yaitu lagu Padamu Negeri. Semua sudah tahu kan? Nanti hitungan ketiga baru kita mulai menyanyikannya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, hari ini kita belajar tentang materi IPA, ya kan? Nah, ilmu pendidikan apa? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya, sebelum kita pelajaran materi hari ini adalah aktivitas ekonomi masyarakat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Minggu lalu budaya. Apa itu budaya? Seperti angklung. Oh, contohnya seperti angklung. Katanya budaya adalah tradisi yang sudah apa? Ayo, budaya apa? Tradisi yang sudah dilakukan turun menurun. Contohnya apa tadi? Iya, ternyata kalian masih ingat ya tentang materi minggu lalu tentang budaya. Sekarang kita belajar tentang coba perhatikan di depan papan tulis kita ini, di monitor kita adalah ada manfaat mempelajari materi. Keberagaman pekerjaan masyarakat di sekitarku, yaitu peserta didik dapat menggali potensi ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga dan masyarakat di daerah mereka, sehingga mereka dapat bersyukur, menghargai setiap pekerjaan dan menambah wawasan untuk menentukan cita-cita. Itulah manfaat mempelajari materi ini. Jadi kalian tahu kalau di lingkungan kita nanti banyak pekerjaan, jadi kita bisa cita-cita saya jadi seperti inilah, dokter, polisi, ya kan? Nah, lanjut lagi, ini jenis-jenis aktivitas ekonomi. Di sini jenis-jenis aktivitas ekonomi di masyarakat itu ada banyak sekali dan sangat beragam. Salah satunya pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, jasa, perindustrian, dan pertambangan. Inilah kegiatan
Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa barang maupun jasa. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 bentuk utama, yaitu kegiatan konsumsi, kegiatan distribusi, dan kegiatan produksi. Nah, kalau kegiatan konsumsi ini kita lah ya kan pelakunya. Kita membeli barang, kita konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau kegiatan distribusi itu dia yang menyalurkan. Contohnya kayak tengkulak ikan tadi kan belinya di nelayan, ya kan? Dibelilah sama tengkulak ikannya tadi, baru didistribusikanlah ke pasar pasar. Kalau kegiatan produksi, ada yang tahu apa itu kegiatan produksi? Hah? Kegiatan apa? Kegiatan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Kayak di sini kayak pabrik apa? Pabrik sepatu, pabrik baju, ya kan? Dia memproduksi, ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini faktor-faktor pendukung perekonomian daerah. Pertama, infrastruktur daerah. Contohnya, ketika akses jalan raya ataupun jembatan yang sulit, maka pasokan barang dan aktivitas perekonomian ikut terhambat. Itulah mengapa bila ingin suatu daerah maju, maka pembangunan fisiknya harus ditingkatkan. Ini adalah infrastruktur, yaitu tentang jalan. Kalau jalan kita ini bagus, jalan kita termasuk bagus apa tidak ini? Tidak ya? Mudah-mudahan nanti akan dibagusi ya kan. Kalau jalannya bagus, aspal, tidak ada yang rusak, otomatis perekonomian di daerah kita makin maju. Karena mudah diakses sama orang-orang pengusaha yang di luar sana. Dia bisa datang. Contohnya di sini kan kayak sawit ya kan. Kalau jalannya bagus, otomatis agen-agen sawit yang nilai jualnya mahal akan mau kemari. Tapi kalau aksesnya pun sulit, pasti dia tidak mau. Makanya diperbaiki aksesnya. Yang kedua, kesempatan kerja. Majunya perekonomian daerah dipengaruhi oleh seberapa banyaknya kesempatan kerja di daerah tersebut. Apabila kesempatan kerjanya tinggi, maka perekonomiannya akan ikut maju. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia, SDM. Nah, SDM itu kita ya, manusianya. Sumber daya manusia termasuk faktor penting yang berperan dalam mendukung perekonomian di suatu daerah. Sebab manusia adalah tokoh utama dari pelaku ekonomi yang berperan dalam menciptakan dan menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, makanya SDM-nya kita manusianya harus apa? Harus apa? SDM-nya, sumber daya manusianya harus mempunyai kualitas. Makanya dari sekarang kita belajar. Semakin kita banyak belajar, semakin kita sekolah, rajin sekolah, menuntut ilmu, itu mempengaruhi sumber daya manusianya kan. Berpikirnya semakin luas. Tapi kalau kita nggak sekolah, otomatis SDM-nya akan turun. Yang tahunya dia hanya kuliah. Tapi kalau sekolah dia bisa jadi apanya? Jadi investornya, jadi apanya? Jadi jadi bosnya, ya kan? Nah, makanya kita perbaiki adalah sumber daya manusianya. Yang kelima, akumulasi modal. Akumulasi modal adalah cara untuk meningkatkan kelancaran pembangunan ekonomi. Modal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mesin, bangunan, dan peralatan. Hal ini dapat mendukung adanya peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi. Itulah tadi beberapa faktor pendukung kondisi perekonomian di daerah kita untuk terus diperhatikan oleh masyarakat maupun pemerintah. Apabila keempat faktor di atas berkualitas baik, maka perekonomiannya pun juga baik. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ini, kita kan mempelajari tentang kondisi perekonomian di daerahku atau daerah kita. Tujuannya agar kalian peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan aktivitas ekonomi andalan daerahnya. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan pendapat bagaimana meningkatkan kondisi perekonomian
Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas ekonomi masyarakat terdiri atas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, peternakan, perdagangan, jasa, dan pertambangan. 1. Pertanian. Usaha pertanian biasanya dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. 2. Perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan adalah karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. 3. Perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar adalah ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. 4. Perindustrian. Usaha industri adalah kegiatan mengelola barang mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Contoh kegiatan industri adalah industri pakaian, industri makanan, industri tekstil, industri semen, dan pengolahan ikan menjadi ikan kaleng. 5. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen. Jenis-jenis usaha peternakan dibedakan menjadi 3. Peternak hewan besar yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Peternak hewan kecil yaitu biri-biri, kambing, domba, dan kelinci. Peternak unggas yaitu puyuh, ayam, itik, dan burung. 6. Perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. 7. Jasa. Usaha jasa adalah jenis usaha yang bertujuan memberi pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan lain sebagainya. 8. Pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil pertambangan adalah emas, minyak bumi, dan batu bara. Faktor mendukung kondisi perekonomian daerah. Aktivitas ekonomi di suatu daerah bergantung pada kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut. Aktivitas ekonomi mempengaruhi kondisi perekonomian di suatu daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat membantu meningkatkan kondisi perekonomian di suatu daerah. Demikian penjelasan tentang aktivitas ekonomi masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, udah kalian lihat kan tadi videonya kan? Wow. Video yang ditampilkan tadi, ada nggak yang kalian kurang paham atau kurang ngerti? Boleh ditanyakan? Hah? Ada nggak yang kurang paham dari video ini? Ayo, siapa tadi? Hah? Yang kurang paham? Ayo, siapa? Yang kurang paham dari video pembelajaran ini? Hah? Ya, Kardis, apa Kardis? Aktivitas perekonomian andalan di daerah kita apa saja, Bu? Oh, aktivitas perekonomian yang andalan di daerah kita. Ada yang lain yang bisa menjawab pertanyaan dari Kardis? Nah, apa? Sehat? Bentuk aktivitas perekonomian di daerah kita, pertanian, perdagangan, peternakan, sama perkebunan. Iya, kasih pos dulu. Iya, aktivitas perekonomian yang andalan di daerah kita itu yang sering atau yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar. Kalau di daerah kita itu apa ya? Daerah kita, lewat di sebelah samping dulu. Sawit. Sawit. Masyarakat sini banyaknya aktivitasnya adalah memanen sawit. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Hah? Ada yang
tanya, Bu, tebu termasuk perkebunan atau tidak, Bu? Katanya ada yang bisa jawab. Apa? Termasuk perkebunan. Oh, termasuk perkebunan ya tebu. Ada yang lain? Termasuk atau tidak? Termasuk. Oh, semua termasuk. Berarti udah paham ya. Nah, perhatikan. Tebu termasuk dari aktivitas perkebunan. Alasannya kenapa? Karena perkebunan adalah aktivitas penanaman yang lebih dari 1 tahun panennya. Jadi perkebunan itu contohnya itu seperti tebu tadi, kayak sawit, ya kan, pohon sawit, karet, itu adalah kelompok dari perkebunan karena menanamnya lebih dari 1 tahun. Ada lagi pertanyaan dari video kita? Ya, dia mau tanya apa? Bu, apa perbedaan perkebunan dan pertanian? Oh, apa perbedaan perkebunan dan pertanian? Ada yang bisa jawab? Apa perkebunan dan pertanian apa? Bedanya apa? Hah? Sama-sama di ladang ini ya kan? Ayo, apa? Oke, menjelaskan ya perbedaannya dari video tadi. Ditanyakan, Bu, apa perbedaan perkebunan dan pertanian ya, Dio? Nah, kalau pertanian adalah penanaman tanaman yang kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Tanaman yang ditanam kurang lebih dari 1 tahun. Hasil panennya apa? Contohnya cabai, bagus. Ada lagi? Sawi, apa lagi? Terong. Kentang, apa lagi? Penanamannya
sama-sama diskusikan ya. Sekarang ini, nah ini adalah bermain peran ya. Jadi dikerjakan bukan nama kelompoknya. Itu sama dia. Udah? Kalau yang belum paham, tolong ditanyakan ya dari kelompok ya. Nah, apa bilang? Iya digambar aktivitas, 4 aktivitas masyarakat di sekitar tinggalmu. Dibuat gambarnya, iya, dibuat nama kelompoknya, ya. Dibuat dulu nama kelompoknya. Iya, dibuat nama. Kita namanya kerja kelompok, berarti sama-sama. Dibuat namanya. Satu kelompok itu siapa aja? Ya. Apa yang ini? Dibuat nama kelompoknya ya. Dibuat namanya. Didiskusikan sama teman satu kelompoknya. Nanti hasilnya dipresentasikan ke depan. Jadi isi kurang satu. Udah, perhatikan ibu. Kalian kayak kelompok menulis. Halo, perhatikan ibu. Nah, kalian kan udah ibu bagikan LKPD secara kelompok, ya kan? Perhatikan dulu, halo. Halo. Perhatikan dulu. Perhatikan biar nggak salah kerjainnya ya. Udah. Ini LKPD ini kalian tulis namanya. Namanya ditulis. Setelah itu sebutkan bidang-bidang apa saja yang ada di aktivitas perekonomian ya. Oke, tulis. Udah. Kelompok kedua. Perhatikan ibu. Ini LKPD kalian kelompok berbicara. Nah, kalau sudah kalian kerjakan diskusi, kalian akan presentasi mewakili dari kelompok kalian. Cara mengerjakannya diperhatikan dulu. Buat nama kelompok kalian. Siapa nama kelompok. Setelah itu, ini adalah aktivitas bermain peran. Kalian itu seolah-olah menjadi perannya penjual ikan, penjual makanan, ya kan? Yang menjual konsumsinya, ya kan? Nah, jadi kalian tulis peran kalian itu sebagai apa di sini, ya? Sampai sini paham? Paham. Oke, kelompok ini kelompok menggambar. Kelompok menggambar. Perhatikan kelompoknya. Tulis
dan dibuat keterangannya. Ini gambar apa? Siapa? Nah, ya kan? Setelah itu baru nanti kalian presentasi ke depan. Oke, sampai sini paham? Jika tidak paham boleh ditanyakan ya. Kalau tidak paham ditanya, jangan diam aja. Ya, ditanya. Dibaca dulu apa saja ya. Nanti kalau tampil baca. Sebentar ya, kita sudah tadi. Ingat-ingat. Tadi yang ada buat saja ini buat keterangannya, gambar ini keterangannya apa gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting apa terus ya. Nah, kalau ini yang bermain peran, diskusikan dulu siapa yang mau jadi pemeran ini menjadi nelayan itu siapa. Toke ikan itu yang membeli dari nelayan tadi. Nah, dia kan ke laut nelayannya, dia pulang dari laut itu di pesisir pantainya adalah toke yang datang. Nah, diskusikan siapa jadi pemeran nelayannya, siapa tokenya, siapa ibu rumah tangganya, siapa ya. Diskusikan biar nggak mana yang bagus, nanti yang tampil ke depan. Nah, suaranya yang jelas ya. 2 orang, barang satu kelompok nanti 2 orang yang tampil ya. Nah, kira-kira yang suaranya besar 2, nah dia yang tampil ya sama-samanya yang bacanya mana? Tulisannya yang jelas nanti dibaca di depan. Ya, kalau tulisannya nggak jelas ini apa? Inilah, kalian kan aktivitas ini, inilah yang ditulis di sini. Aktivitas pertama apa? Pemula apa? Nelayan, tulis nelayan. Sudah, kawan yang lain belum.
jawabannya diperhatikan dulu, nanti takutnya salah. Jadi diperhatikan, baca-baca.
Oke, perhatikan yang lainnya. Beri tanggapan tentang selama kita yang mempresentasikan. Oke, mulai. Perhatikan, jangan mulai dulu kalau kawannya masih cerita-cerita. Perhatikan. Tadi diam, udah siap, udah Bu. Kalau udah siap, lipat tangannya, perhatikan ke depan. Oke, udah, mulai. Terpade kosong menulis. Nama Adelia Sabina Berskendu, Aura Nafiza, Alisa Jahra Maulida, Desi Radeka Puri, Dio Muhammad Nabatis Teguh, Bagus Asta Raihan, Febri Yana Safitri. Sebutkan bidang apa saja yang muncul dalam aktivitas ekonomi masyarakat: pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, nelayan, tambang, jasa, perindustrian, pembangunan. Iya, kasih blok di sini. Oke, coba yang lain. Tadi kan sudah melihat ya tampilan dari kelompok 1, ya kan? Udah. Coba beri tanggapan, komentar dari teman kita tadi yang kelompok 1. Ayo, kasih tanggapannya. Presentasinya bagus enggak? Jawabannya tepat apa tidak? Ayo, coba kasih tanggapan. Jawabannya tepat. Oke, bagus dan jawabannya tepat, ya kan? Jawabannya tepat katanya kan. Oke, kita masuk kelompok kedua. Ayo lanjut. Siapa ini yang kelompok 2 yang mau aktif? Kelvin. Iya. Oke. Yang lain perhatikan ya. Beri tanggapannya ya kan. Atau Bu, orang ini apa jelaskannya terlalu lemas sekali Bu. Suruh ulangi, boleh ya? Ya Bu, suaranya kok pelan kali Bu. Boleh ya? Kita kabur gitu ya. Jawabannya oke. Titik kelompok berbicara. Kami ingin berperan. Nama Rafa, Fertis, Kelvin, Wahyu, Dina, Habib, Ilham. Nelayan, namanya Habib. Habib mana? Halo. Itu Habib. Terus? Tokoh ikan namanya Fertis. Oh, pengen sendiri. Coba agak merah dikit kan. Nah, terus? Sopir nama Rafa. Mana Rafael? Iya. Terus? Tukang barang pintu nama Wahyu. Ya. Rumah tangga nama Dina. Halo. Pedagang ikan nama Kelvin. Oh, Kelvin sini. Terus? Anak-anak nama Ilham. Iya. Udah selesai? Oke, kasih aplaus dulu. Ayo, beri tanggapannya dari kelompok 2. Tadi dia kan bermain peran aktivitas masyarakat, ya kan? Nah, coba kasih tanggapannya bagus atau tidak? Bagus. Saya tahu ya kan aktivitasnya kan bermain peran. Oke, kita lanjut ya. Dari kelompok 3, ayo. Siapa kelompok 3? Oh, Mila. Coba suaranya yang kuat ya, Mila. Ami dari kelompok menggambar. Nama Yulan, Juan, Mila, Rizky, Mila, Asia. Gambar 4 aktivitas masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Gambar 1, nelayan menangkap ikan di laut. Gambar 2, ibu memasak ikan di dapur. Gambar 3, anak memakan ikan goreng. Gambar 4, ibu menjual ikan di pasar. Oke, kasih aplaus dulu. Coba beri tanggapan gambarnya. Coba berdiri langsung Ibu. Coba. Nah, ini gambarnya aktivitas masyarakat. Nah, coba tanggapi bagus nggak cara gambarnya? Bagus ya. Nah, bagus ya cara menggambarnya ya kan? Kasih aplaus dulu untuk Bapak Dina. Oke, tadi kita sudah belajar berkelompok ya tentang aktivitas ekonomi di masyarakat. Tadi apa lagi? Tentang kegiatannya, tentang bermain peran, ya kan? Bermain peran menjadi masyarakat, ya kan?
adalah kelompok visual, ini kelompok audio, ini kelompok kinestetik, ya. Nah, tadi udah menampilkan, penampilannya sangat bagus dari video kelompok kinestetik, audio, dan visual, semua sudah bagus. Ayo kita kasih aplaus. Saya sudah memahaminya. Sekarang Ibu akan bagikan lembar soal tentang materi yang barusan Ibu sampaikan dari video, dari Ibu menjelaskan. Ini Ibu bagi masing-masing satu orang, kalian kerjakan, ya. Kalian kerjakan, ya. Tulis, ya. Udah, ini masing-masing, ya. Kerjakan masing-masing. Iya, buat namanya masing-masing. Lembar kerja ini adalah mengerjakan masing-masing. Ini dikerjakan masing-masing buat namanya. Ayo, kerjakan ya. Iya, jawabannya di sini. Yang ada titik-titiknya itulah jawaban di sini. Iya, apa yang akan kamu lakukan dewasa nanti? Kalau dewasa nanti siapa yang manggil ya? Kenapa nih? Apanya? Ada yang mau pulpen dulu? Beda sama. Mana? Yang ini. Kerjakan. Iya. Nanti kalau yang dikoreksi yang ini yang masing-masing ya, Ibu. Oke? Udah? Apa iya, aktivitas apa aja? Iya, benar. Iya, tapi kita di daerah kita itu soalnya tentang aktivitas daerah kita yang sering kita jumpai.
Faktor pendukung. Kegiatan, iya, aktivitas itu kegiatan Kasih ya. Belum ya, aku masih waktu 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Iya, baca. Waktunya 3 menit lagi ya. Yang mendukung nomor berapa? Faktor itu yang mendukung kondisi perekonomian salah satunya kita koreksi. Ya, nanti kalau sudah siap kita koreksi ya. Kita koreksi sama-sama. Oke, kita koreksi. Dia kan jenisnya kegiatan yang dilakukan aktivitasnya, itu bagiannya. Kalau
kumpulkan. Nanti kalau kita koreksi sama-sama, kalian buatlah checklist. Kalau benar, buat benar. Kalau salah, buat salah. Sudah? Kalau sudah dikoreksi, kumpulkan kelompok. Yang kumpulkan satu dalam kelompok ke depan satu ya. Nggak rame-rame satu orang. Oke? Sudah? Oke. Sekarang kita bahas ya, sama-sama ya. Oke? Kita bahas sama-sama. Oke? Udah, ayo kita koreksi. Tukarkan lembar LKPD-nya sama temannya. Tukarkan. Ayo, ayo, kelompok. Tukarkan sama kawan sebangkunya. Tukarkan sama kawan sebangkunya. Biar kita koreksi. Ayo, tukarkan sama kawan sebangkunya. Udah. Tukarkan sama kawan sebangkunya. Udah. Iya, nanti dikoreksi. Udah nomor 1. Udah dibuka kan? Udah, ini kelompok. Nah, tukarkan sama kawan sebangkunya. Tukaran. Oke? Udah, tukarkan. Nomor 1, perhatikan. Oke, nomor 1, perhatikan LKPD-nya masing-masing. Perhatikan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan aktivitas ekonomi? Ada yang tahu jawabannya? Iya, aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu jawabannya. Kalau benar, buat checklist. Kalau salah, disalahkan. Kurang tepat ya. Nah, itu contohnya. Nah, kalau yang nomor 1 ini adalah pengertian. Benar. Dan kita lanjut ya, nomor 2 ya. Nomor 2, sebutkan apa saja faktor pendukung kondisi perekonomian daerah kita. Apa faktor pendukungnya? Iya, salah satunya adalah infrastruktur jalan. Jalannya bagus. Betul. Lanjut ya, nomor 3. Iya, benar, tepat sekali. Dan nomor 3, sebutkan 2 aktivitas dan tempat aktivitas di daerah tempat tinggal kalian. Aktivitas apa saja?
oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Macam-macam aktivitas di daerah kita banyak ya nak. Ada pertanian, ada perkebunan, ada pertambangan, ada perdagangan, ada peternakan, ya kan? Masih banyak lagi ya kan? Nah itulah banyak faktor yang mendukung untuk aktivitas perekonomian kita ini. Salah satunya infrastruktur jalan. Semakin infrastruktur jalan kita baik, akan meningkatkan kondisi perekonomian di daerah kita. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan melakukan refleksi sama anak-anak. Nah, ibu mau tanya dari kelompok sini, ayo mewakili dari kelompok kinestetik, ayo. Nah, refleksi dari pembelajaran hari ini kira-kira bagaimana? Ayo, kelompok audio. Ayo, coba kalian refleksikan ya pembelajaran hari ini bagaimana. Ayo, dari kamu ya. Tadi videonya asik dan saya sekarang sudah paham tentang profesi dan bidang-bidang ekonomi. Oke, kalau kamu? Pelajarannya sangat asik. Saya memahami mengenai dari profesi pekerjaan seperti nelayan dan pedagang. Oke, kasih aplaus. Baiklah. Hari ini pembelajaran tentang kondisi aktivitas perekonomian telah selesai. Minggu depan kita akan belajar tentang aktivitas ekonomi selanjutnya. Oke. Karena sudah habis, kita ucapkan waktu kita sudah habis, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin, ya kan? Karena waktu pun telah habis. Ayo perlengkapannya disimpan dulu. Disimpan. Kita berdoa ya. Nah, simpan semua. Ayo simpan alat-alat tulisnya. Ayo tasnya dilimpahkan.